Happy Sabat untuk kamu semua. Saya ini bukan macam umpok apa cara saya bercakap. Saya ini bukan macam dia. Tapi saya percaya, saya harap apa yang saya sampaikan di malam kita sama-sama boleh paham. Biarpun baru tadi saya bacaan yang siumpok bagi dari minggu lalu. Oke, tajuk kita pada malam ini yaitu ketabahan, semangat, dan ketekunan. Ya, Happy Sabat yang baru masuk. Mister Kambing Laut. Oke, ada ayat di sini di Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi begini, lawala Google. Thank you Ben. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ayat inti kita pada malam ini. Oke, kita pergi pada apa? Poin yang pertama yaitu ketabahan. Ya, Galatia 6 ayat 9. Ya, tolong naik nanti. Yaitu ketabahan. Poin yang pertama ada 3 poin di sini. Ketabahan, semangat, dan ketekunan. Jadi kita pergi poin yang pertama yaitu ketabahan. Ketabahan rohani di sini. Apa itu ketabahan rohani? Ketabahan adalah semangat dan ketekunan dalam mengejar tujuan yang sangat kita pedulikan. Itulah ketabahan. Poin yang pertama, ketabahan adalah sesuatu yang jarang kita kaitkan dengan hal-hal rohani. Tetapi ketabahan sama pentingnya dalam pengajaran kekudusan kita sehari-hari seperti halnya dalam bidang kehidupan lainnya. Mulai dari sukan, belajar, hingga kita punya bisnis yang berjaya. Ya, ketabahan rohani. Tanpa ketabahan, kesuksesan tidak mungkin terjadi. Untuk mencapai tujuan kita mengatur hidup kita sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mengganggu kita. Kita membutuhkan ketabahan seperti itu dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan, dan kita membutuhkannya dengan cara yang khusus dalam kehidupan doa kita. Terlalu sering kita melihat hasil dari permintaan doa kita karena kita tidak gigih dalam doa. Macam cerita siumpok tadi yang baru kita pemanasan, ada keterkaitan di sana. Siapa yang ada masuk dari awal dengar cerita siumpok, ada kaitan di situ mengenai doa. Kita selalu tidak melihat hasil dari permintaan doa kita karena kita tidak gigih dalam doa. Kita berdoa ini yang kita minta, kita berdoa hari ini, besok kita tidak minta sudah. Tuhan tidak jawab doa saya. Tidak payah lagi lah saya minta. Tidak payah lagi lah berdoa. Dia bilang begitu. Dan mungkin kita teralih atau patah semangat atau menyerah di dalam hati dan tidak percaya bahwa Allah dapat mendengar dan bertindak dengan cara yang jauh melampaui pemahaman kita. Oke, kita buka dalam Lukas 18. Ada saya baca tadi ini di Lukas 18 perumpamaan tentang hakim dan juga apa tuh Pok? Hakim dan janda. Tentang Lukas hakim 18. tentang hakim yang tidak adil betul, tapi dia ada janda di sana. Tentang cerita dia begini. Saya kasih singkat lah. Kasih singkat. Cerita dia ada satu janda yang selalu datang di rumah tuh hakim. Terus dia berhabis minta,
berhabis dia minta sesuatu dari tuh hakim, tapi tuh hakim tidak bagi. Tapi lama-lama walaupun tuh hakim tidak setia dengan Tuhan, tapi dia bagi juga di sama tuh janda, sebab tuh janda balik-balik minta effort daripada tuh janda punya permintaan. Nah, begitu iya. Effort mau mengejar cinta dia. sampai itu hakim dia bilang dia takut itu janda, dia takut itu janda menghukum dia kali kalau saya tidak silap. Nanti dia buat sesuatu yang buruk terhadap dia. So balik-balik dia pergi di tempat tuh hakim. Muak sudah tuh hakim, sudah kena tulak cinta, dia mau juga gitulah. Jadi itulah di dalam Lukas 18 tentang Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang seorang janda yang dengan tekun membawa kasusnya dengan seorang hakim yang tidak adil. Ya. Meskipun hakim tersebut tidak menghormati Tuhan atau wanita itu, ia akhirnya mengabulkan permintaan janda tersebut dengan kegigihannya, macam membok sonsog, macam membok cerita tadi itu. Akan tetapi Allah tidak tak acuh terhadap permohonan doa kita seperti halnya hakim yang tidak adil itu. Allah ingin sekali menolong lebih dari yang kita dapat kita pahami. Allah, saya baca sekali lagi, Allah ingin sekali menolong lebih dari yang dapat kita pahami. Dalam Yeremia 33 ayat 3. Sensok. Oke, kita pergi poin yang seterusnya, yaitu ketekunan. Ada lagi pula poin sini. Oke, poin seterusnya masih lagi dalam ketabahan. Yang kita butuhkan saat ini di dalam pernikahan dalam pernikahan kita, di dalam kelas, asrama atau di dalam gereja dan rumah kita adalah orang-orang yang berdoa. Bukan hanya mereka yang berbicara tentang doa, mereka yang mengatakan bahwa mereka percaya pada doa, atau bahkan mereka yang dapat memberikan penjelasan yang bagus tentang doa. Kita membutuhkan orang-orang yang benar meluangkan waktu dan berdoa. Yes, Yeremia 3 ayat 3. Max, thank you for the berkat. Itulah yang ada di dalam ketabahan, dalam poin ketabahan. Sekarang kita pergi kepada ketekunan. Saya rasa ada kasih satu kali dengan semangat di sini. Ketekunan. Poin yang pertama di sini, Allah tidak bekerja dengan cara yang lebih cepat dan lebih murah. Dapat tangkap? Allah tidak bekerja dengan cara yang lebih cepat dan lebih murah. Seringkali dalam pertentangan besar antara Allah dan iblis, kita membutuhkan doa yang gigih. Kita harus bersemangat dan gigih dalam doa kita, karena jadwal Tuhan seringkali tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Amin. Amin. Allah jarang mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya ketika mengerjakan solusi ilahinya. Dia tidak tertarik dengan jalan keluar yang mudah, tetapi dengan jalan yang terbaik. Dalam doa-doa kita, janganlah kita merasa kurang puas atau puas dengan tujuan-tujuan yang kecil. Allah senang ketika kita bertekun di dalam doa. Itu sejak poin dalam ketekunan, dan sampai situ sejak kita punya renungan untuk ini malam. Oke. Amin guys. Amin. Amin dulu guys. Amin.
Phoenix ya kan? Kamu tepuk tangan dulu bah sama Google guys. Mau tepuk tangan dulu bah sama Google. Kalau di gereja tidak boleh lah, kalau kami. Tapi kalau di sini boleh. Tepuk tangan aja. Tepuk tangan, yeah. Amin. Haleluya, segala pujian kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, sebab oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan hikmat dan pengetahuan sama Google. Betul-betul ringkas guys. Dibaca saja, betul dibaca saja. Tengok guys, ada poin-poin yang kita dapat hari ini ya. Beberapa poin lah, saya bagi 2 poin saja lah. Yang pertama, cari kawan yang boleh bawa kita berdoa. Itu pertama. Yang kedua, yang dicakap tadi, dalam Tuhan tidak jalan singkat. Tiada jalan singkat. Tapi dalam Tuhan ada jalan yang paling baik, yang terbaik.